saudara-saudari jemaat Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini kita kembali berjumpa dalam kebaktian Minggu dan juga ada dalam penghayatan Minggu Sengsara yang keempat. Kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tuntunan tema Kenosis, pengosongan diri, jalan turun yang menantang. Bapak Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, di zaman sekarang ini banyak orang selalu mencari popularitas diri. Bahkan dunia mengajarkan bahwa jika ingin menjadi besar, maka seseorang harus meninggikan diri dengan cara mendaki atau mencari posisi kekuasaan dan pengakuan. Tidak heran saat ini fenomena manusia ingin terlihat besar. Semakin diperjuangkan habis-habisan sehingga orang lalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Banyak orang merasa bahwa nilai diri justru ditentukan oleh apa yang dia miliki. Harta, gelar, kedudukan, dan status. Seseorang merasa besar kalau dia sudah punya itu. Harta, gelar, kedudukan, dan status. Tidak ada yang mau terlihat kecil. Di sini, ego seringkali berfungsi sebagai perisai. Dampak dari keinginan untuk terlihat besar lalu membuat pola hidup seseorang bergeser dari Tuhan ke diri sendiri. Dan akibatnya diri menjadi pusat perhatian dan dipuja. Keinginan untuk menggeser dan merampas pun pasti akan dilakukan demi kamu. Kadang orang mau menunjukkan popularitas hidup atau mau menunjukkan siapa dia, maka dia lupa diri. Dia geser Tuhan punya posisi dan dia ambil Tuhan punya posisi supaya orang bisa lihat dia. Rasul Paulus melihat bahwa bibit-bibit kesombongan sikap mementingkan diri sendiri, keinginan untuk menguasai dan mendominasi hanya akan merusak persekutuan. Paulus tahu bahwa jika jemaat terpecah karena ego, karena keinginan diri sendiri, karena mau besar, maka kesaksian Injil di tengah penganiayaan akan gagal. Supaya tidak gagal terhadap hal ini, maka Paulus memberikan jawaban radikal atas masalah ego ini melalui kehidupan Yesus Kristus. Paulus memperkenalkan konsep yang berlawanan arah, yaitu kenosis, pengosongan diri. Jadi kenosis ini dari bahasa Yunani yang artinya pengosongan diri. Dalam diri Yesus Kristus ada pengosongan diri. Paulus mau menjelaskan bahwa untuk menjadi besar di mata Allah dan manusia, jalannya bukanlah naik atau mendaki, melainkan turun. Kristus telah memperkenalkan sebuah jalan turun yang justru kemudian membawanya pada kemuliaan tertinggi. Dengan kata lain, jalan menuju kemuliaan sejati dimulai dari langkah menurun. Artinya bahwa kalau potong mau besar itu, potong harus dari bawah dulu. Bukan potong langsung ada di kehidupan yang besar. Atau potong mau di atas,
proses. Menurut Paulus, bahwa jemaat seharusnya hidup dengan pola pikir Kristus, turun, merendahkan diri, dan melayani. Fokus pada apa yang bisa diberikan dari diri untuk orang lain, melepaskan hal dari ketaatan dan perlu mencari kemuliaan. Tetapi karena demi ingin terlihat besar, maka ego atau keinginan diri yang diperlihatkan. Keinginan untuk terus naik, ingin eksis dan ingin tinggi terus dicari. Hidup lebih berfokus pada apa yang bisa didapatkan, suka mempertahankan gengsi dan jabatan, serta tujuan hidup hanya untuk mencari kemuliaan diri. Kita mau besar supaya kita dijunjung orang. Kita mau besar supaya kita dihormati orang. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, Paulus mengatakan bahwa Yesus telah memberikan teladan yang radikal dalam pengosongan diri. Nah, kira-kira apa yang dibuat Yesus? Pengosongan diri apa yang Tuhan teladankan kepada kita? Yesus meninggalkan mahkota ego atau haknya demi sebuah ketaatan dan keselamatan seluruh umat manusia. Kita tahu bahwa walaupun Yesus itu anak Allah, setara dengan Bapanya, sehakikat dengan Allah, namun dia rela mengosongkan diri menjadi hamba. Bahkan Yesus menjadi manusia dan merelakan dirinya menderita di kayu salib. Yesus melepaskan semuanya, bukan hanya tubuhnya, darahnya, tetapi juga nyawanya. Dan tanya kepada kita, kenapa Tuhan Yesus bisa buat begitu? Kenapa Tuhan Yesus harus meninggalkan semuanya? Apa alasan Yesus tidak meninggikan diri dan tidak ingin terlihat besar, padahal ia memiliki itu semua? Alasannya yang pertama, karena dia memprioritas kasih. Dia memiliki kasih yang besar. Bagi Yesus, kasih sejati selalu mementingkan keselamatan orang lain di atas kenyamanan diri sendiri, dan Yesus melakukannya. Kalau Yesus tidak punya kasih, maka mungkin kita tidak merayakan minggu-minggu sengsara, dan juga kita mungkin tidak merayakan Jumat Agung dan Paskah. Tetapi karena kasihnya yang besar dalam dirinya, dia boleh mengosongkan dirinya dan datang sebagai manusia, bahkan sebagai hamba, mengorbankan dirinya di kayu salib, mati bagi kita. Itu alasan yang pertama, karena kasih. Alasan yang kedua adalah karena misi penebusan. Tanpa kerendahan hati dan jalan turun ke dunia, maka pemulihan hubungan antara manusia dan Allah tidak mungkin terjadi. Yesus menjadi jembatan penghubung. Yesus rela dan mau taat apa yang Allah Bapanya minta kepadanya untuk mau memulihkan hubungan manusia dengan Allah Bapa. Dan alasan yang ketiga, karena kedaulatan Allah. Yesus menunjukkan bahwa kehormatan sejati datang dari Allah dan bukan dari pengakuan diri. Ini yang menjadi alasan kenapa Yesus mau mengosongkan dirinya untuk keselamatan umat kepunyaan. Dia tidak sombong, dia tidak menunjukkan bahwa dia siapa, dia besar di hadapan orang-orang, tidak. Tetapi dia merendahkan diri, mengosongkan dirinya untuk supaya ada pemulihan, ada keselamatan bagi kita umat kepunyaan. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Paulus menasihatkan agar jangan mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Mengapa hal ini berbahaya? Sebab menurut Paulus, karena
semua angkuh, semua tinggi diri, semua mau besar. Maka satu sudah dengan satu. Satu sudah perhatikan satu. Masing-masing perhatikan dia punya diri, kepentingan. Hanya fokus pada diri sendiri akan menciptakan pekerjaan, iri hati, dan perselisihan dalam komunitas atau keluarga. Dan pada akhirnya buta terhadap kebutuhan sesama. Seperti tadi saya katakan bahwa kalau hanya lihat atau punya diri saja, maka kalau lupa lihat orang yang mungkin membutuhkan atau punya uluran tangan dan uluran kasih. Saat mata hanya tertuju pada diri sendiri, maka seseorang tidak lagi melihat luka dan kebutuhan orang lain. Di sini terlihat jelas bahwa ukuran kebesaran di dunia adalah seberapa banyak orang yang melayani kita. Namun ukuran kebesaran di kerajaan Allah adalah seberapa banyak dan kita yang melayani orang lain. Jika demikian, maka kita akan kehilangan makna hidup. Untuk itu semakin mempertahankan ego, hidup seseorang semakin terasa kosong dan adanya ketakutan akan kehilangan kendali hidup. Padahal hidup baru mulai saat menyerahkan kendali itu kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan bagi kita saat ini di dalam menghayati minggu sengsara yang keempat, ada pesan yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, kita perlu memiliki kerendahan hati. Jauhkan sikap hidup egois dan sombong atau angkuh. Karena tidak pantas kita berlaku egois dan sombong dalam hidup. Siapakah diri kita? Kita perlu merenungkan dan bertanya, siapakah diri saya? Sehingga saya bisa ada sampai dengan saat ini. Saya bisa menikmati kehidupan ini. Bahkan saya bisa menerima berkat-berkat Tuhan sampai dengan saat ini. Kita tidak perlu sombong karena semuanya hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kesombongan adalah pintu masuk kita menuju kehancuran karena Tuhan membenci sikap egois dan sombong. Tuhan juga mengingatkan kepada kita untuk bagaimana kita tetap menjaga persatuan hidup yang ditujukan dalam sikap hidup sehati, sepikir, setujuan di dalam kasih. Jangan ada konflik dan perpecahan di dalam gereja, rumah tangga, masyarakat, dan persekutuan persaudaraan lainnya. Mari kita menjaga persatuan hidup sebagai orang percaya. Memang tidak kita pungkiri bahwa dalam hidup bersama pasti ada perbedaan-perbedaan. Dan ada potensi konflik. Tapi kita diminta untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Mengosongkan diri kita, meninggalkan apa yang ada pada kita, dan kita saling merangkul satu dengan yang lain untuk hidup sehati, sepikir, dan setujuan. Disitulah tujuan kasih Yesus bagi kita. Kasih mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan menggerakkan setiap relasi manakala ada pertikaian dan pertengkaran. Kalau tidak ada kasih, maka suami istri mungkin bapak lain sudah akan kasih mata. Kalau sudah ada kasih, mungkin tetap senada dalam persekutuan seperti ini. Karena masing-masing urus diri sendiri. Tetapi karena oleh kasih Tuhan kepada kita semua, kita pun boleh ada bersama-sama. Pengorbanan diri adalah inti dari kehidupan Kristus. Ia bersumber dari kasih dan pemberian Allah. Allah mengorbankan putranya Yesus Kristus mati bagi penebusan dosa manusia. Kehidupan Kristen juga adalah kehidupan dalam pengorbanan diri yang didasarkan pada teladan Yesus. Kenosis bukan hanya tindakan historis Yesus yang terjadi 2000 tahun lalu. Kenosis adalah panggilan bagi setiap orang untuk jalan hidup dalam kerendahan hati, menjaga kesatuan hidup sebagai orang percaya, dan menjalani hidup dalam pengorbanan diri. Jika hal-hal ini ada pada diri kita, maka kita akan memberi makna
bagi hidup dan diri kita. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, dari bawah naik ke atas, kita harus mempraktekkan hal ini dalam tugas kita sehari-hari. Dengan cara itu kita dapat mengalami keindahan kasih Allah yang sejati. Allah ditinggikan dan dimuliakan, dan hidup kita juga ditinggikan dan dimuliakan. Selamat menghayati minggu sengsara dan menghayati minggu sengsara yang keempat. Kiranya kita penuh kasih, kerendahan hati, dan tetap menjaga persatuan. Mengosongkan diri untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman. Amin.